Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita musabkan hati. Kita menyadari bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita menyadari penderitaan yang Bapak, Ibu, dan saya tanggung pada saat ini itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan Bapak, Ibu, dan saya terima. Mari kita bersatu hati. Kita mau membawa yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu, korban bakaran Bapak Ibu, penyembahan bukanlah apa yang bisa kita terima. Bukanlah persembahan itu, bukanlah apa yang bisa kita dapatkan. Tapi penyembahan adalah apa yang bisa Bapak, Ibu, dan saya berikan untuk Tuhan. Apa yang kita bawa pada pagi hari ini? Persembahan apa yang kita mau bawa kepada Tuhan? Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Berkata-katalah. Karena Tuhan menunggu apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Tuhan menunggu Bapak Ibu memanggil namanya. Bapak menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut kita memanggil Bapa. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Panggil nama Bapa. Panggil nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Bukanlah sebuah kewajiban, bukanlah sebuah keharusan orang percaya, tapi kami datang pada pagi hari ini karena kami ingin merayakan. Kami ingin merayakan, kami masih bisa bertemu wajah dengan wajah. Kami masih bisa melihat senyum saudara-saudara kami. Kami masih bisa menatap wajah mereka. Dan kami masih bisa saling sapa. Pagi ini adalah anugerah Bapak Ibu.
Janganlah kita sia-siakan. Entah apakah besok kita masih bisa bersama. Apakah besok kita masih bisa saling berjumpa? Ini adalah kesempatan. Ini adalah anugerah. Penyembahan adalah sebuah anugerah. Sebuah hak istimewa. Bapak, Ibu, dan saya dapat menyembah Tuhan. Dapat intim dengan Tuhan. Dapat merasakan kasih-Nya mengalir. Dapat anugerah, dapat merasakan kasih Bapa. Kasih yang murni. Kasih yang sejati. Mari kita buka hati. Mari kita buka pikiran kita. Mari kita buka mulut kita. Kita buka telinga kita. Agar setiap firman Allah dapat masuk ke dalam pikiran kita melalui telinga. Agar firman yang ada dalam pikiran kita turun ke dalam perasaan, ke dalam tekad, dan terdorong keluar sebagai kehendak Bapa surgawi. Sebelum kita lebih jauh, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Kita perkatakan setiap firman. Kita deklarasikan setiap firman. Buka hati kita. Dan mari katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di hadapan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, saya telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa saya sudah diampuni. Melalui darah Yesus, Putra Allah, terus-menerus mengampuni saya dari segala dosa yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, saya ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Saya dipisahkan, dikumpulkan ke dalam suatu perkumpulan anak-anak yang dikasihi Allah. Tubuh saya adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus,
disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas saya, tidak berkuasa atas keluarga saya, tidak berkuasa atas anak-anak dan orang tuaku, suami atau istriku, tidak berkuasa atas kesehatanku, penghidupanku, keuanganku, melalui dosa, kematian, mati masuk neraka, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan, kawin cerai, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan, aku batalkan, dan aku juga mengampuni setiap orang-orang yang melukai hatiku, melukai perasaanku. Aku mengampuni kedua orang tuaku, kakek nenekku, dari pihak ayah ataupun ibu, leluhur pertama, leluhur kedua, ketiga, kelima, ketujuh, bahkan 10, bahkan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati saya dan pikiran saya. Saya memateraikannya di hati dan pikiran saya dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telinga saya, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulut saya yang didasari oleh firman Allah. Dalam kitab Imamat 14 ayat 14 sampai 17. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, sumpah serapah, kutukan yang dikirimkan. Berdasarkan kitab Mazmur 149 ayat 8. Setan, saya ikat engkau, saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini, dan aku perintahkan, jangan mengganggu saya dan keluarga saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta perlindungan, kasih Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, pendidikan,
keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, kendaraan, kompor, tabung gas, pompa air, AC, alat-alat elektronik, sumber mata air, binatang peliharaan, tanaman, dan kebun yang aku miliki. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus, mengalir dari roh, memenuhi pelayanan, rumah, pekerjaan, keluarga ini, tubuh ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kehidupan saya menjadi berkat, menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sukses, setia, tekun, sabar, taat, intim dengan Tuhan, untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan berjalan dengan beres dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau beserta kami. Maka kami kuat hingga saat ini. Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu Bapa perkatakan pada pagi hari ini. Deklarasi kami, dengan berani kami mengatakannya. Karena apa yang kami katakan berdasarkan, berlandaskan firman Tuhan. Bukan iman yang membabi buta. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup, yang Allahnya adalah Engkau, Allah Yehova yang sejati. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau yang tinggal dalam kehidupan kami. Tuhan firman-Mu berkata, bukan kami yang memilih-Mu, tapi Engkaulah yang memilih kami. Engkau yang mempersiapkan kami, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ketika kami masih dalam pinggang Bapa kami, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika di loteng Yesus bersama para murid
Mereka sedang berdoa seperti yang Bapak Ibu dan saya lakukan pada pagi hari ini. Kemudian Yesus menghembuskan nafasnya, menghembusi mereka dengan Roh Kudus, dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, barang siapa haus, ia akan diberi kelegaan. Yang lapar akan dikenyangkan. Yang berbeban berat akan ditambah-tambahkan kekuatan. Berserulah, panggil nama Tuhan Yesus. Ketika Bapa Surgawi menghembuskan nafasnya, keluarlah segumpal roh yang disebut firman. Dalam roh itu ada hidup yang kekal. Roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan, dan firman itu kini tinggal bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Firman itu adalah Yesus. Ketika roh Yesus menyentuh roh Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, maka dalam diri kita terpancar kehidupan. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian telah tinggal dalam diri Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Untuk itu mengucap syukurlah. Serukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau telah menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kami itu tetap. Supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang memberikannya kepada kami. Surga turunlah, surga turunlah. Saat ini surga turunlah. Atmosfer berubah.
ketika surga memenuhi ruangan di mana Bapak, Ibu, dan saya berada saat ini, ada kasih, meredam gejolak, ada pengharapan. Tuhan, walau kami sadar pada kenyataannya, seringkali kami merasakan kamilah yang berjuang menemukan-Mu, menemukan cinta-Mu. Dan memilih-Mu sebagai Allah, sebagai sesembahan. Yang sesungguhnya Engkau-lah yang menemukan kami. Karena kami sebenarnya nggak pernah sanggup untuk menemukan kekudusan. Selain Engkau yang turun dari surga dan menemui kami. Engkaulah Allah yang memilih kami untuk dijadikan anak dan ahli waris. Tuhan memilih Bapak, Ibu, dan saya agar kita dapat memanggilnya Bapa. Dan Allah memanggil Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab telah berkata, memang kita berasal dari Allah dan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam Bapak, Ibu, dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika Allah membuka, maka tidak ada satupun yang dapat menutup. Ketika Allah berkehendak, tidak ada suatu kuasa pun yang dapat memisahkan Bapa dengan kita. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menghilangkan cinta Bapa kepada kita. Kita bukan berasal dari dunia. Sebab itu janganlah kita berbincang tentang hal-hal duniawi, agar dunia mendengarkan kita. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita berasal dari Allah.
Karena barang siapa mengenal Allah, Ia mendengarkan kita. Barang siapa tidak berasal dari Allah, Ia tidak mendengarkan apa yang Bapak, Ibu, dan saya katakan mengenai kerajaan Allah. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kitab Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kitab Galatia 5 ayat 25-26 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Maka mereka akan memuliakan Allah, sebab Ia akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Bapa. Muliakanlah Bapa dengan apa yang ada pada kita saat ini. Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Sebab itu Kristus Yesus berkata, Ia akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Bapanya. Kitab Yohanes 13 ayat 18 menuliskan, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku.
kitab 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan akan memberikan roh-Nya ke dalam kita, sehingga Bapak, Ibu, dan saya hidup kembali. Dan Tuhan akan membiarkan kita tinggal di tanah ini, agar kita mengetahui bahwa Ia, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman-Nya. Bapak, Ibu yang terkasih, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak, Ibu yang terkasih, ingatlah, dalam kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh, biarlah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, biarlah roh yang menjadi manusia memulihkan kelemahan-kelemahan tubuh Bapak Ibu. Yang pada pagi hari ini sakit lambung, rasa mual, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah tenang hai jiwa, jadilah tenang. Dan jadilah sembuh. Yang sakit pada kepala bagian belakang, pegang bagian kepala yang sakit, dan katakan bersama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, saraf-saraf dalam kepalaku, saraf-saraf di leherku, jadilah lentur,
Jadilah tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan. Saya terdorong hati berdoa untuk Ibu. Izinkan Roh Kudus izinkan Roh Kudus memulihkan perasaanmu. Berkatilah orang-orang yang melukai hatimu. Izinkan pada pagi hari ini kasih Bapa mengalir. Rasakan dalam hatimu. Rasakan kasih Bapa yang begitu lembut mengalir. 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 Janganlah takut. Tuhan yang memberi penghidupan. Tuhan yang menjaga. Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga, untuk melayani orang-orang yang perlu diselamatkan. Yang hingga pada pagi hari ini mengalami teror, mengalami intimidasi dari kuasa kegelapan. Berdirilah dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus, hidupku menjadi aman di dalam Tuhan. Milikilah otoritas
kuasa otoritas itu di dalam kita. Berdirilah sebagai anak-anak Bapa yang tidak takut berjalan dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sebab gada dan tongkatnya adalah penghibur bagi kita. Seperti 5 orang gadis yang bijak. Mereka membawa pelita dan minyak cadangan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Saya juga terdorong berdoa untuk Ibu. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena Tuhan baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Untuk Ibu diperlihatkan sebuah salib. Salib itu diberikannya ke dalam tanganmu. Salib adalah lambang kemenangan. Salib adalah lambang pengorbanan. Tuhan percaya Ibu dapat menanggung segala perkara. Selama Ibu berpegang pada salib Kristus, pikul salib, sangkal diri. Janganlah takut. Karena jika kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, apakah jasa kita? Bukankah orang-orang jahat di luar sana berbuat demikian?
Tapi jika kita berbuat baik sama orang yang membenci kita, besar jasamu. Kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan kini kita menyadari bahwa kita adalah putra dan putri Bapa terkasih. Serukanlah nama Yesus. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Dan teruslah menggunakan mulut kita untuk memperkatakan firman. Serta pandang salib Kristus. Biarlah pada pagi hari ini setiap firman yang disampaikan memenuhi pikiran, perasaan, dan tekad Bapak Ibu dan saya. Biarlah pada pagi hari ini firman yang merendam kita, sehingga kita dapat berdiri dan kita layak disebut anak-anak Allah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini hingga malam nanti, ataupun yang keluar rumah pada hari ini, kiranya kita semua terhindar dari kecelakaan, terhindar dari virus-virus corona, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari seteru-seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kiranya malaikat surgawi membuka jalan menjadi forerunner dan melayani Yesus yang ada di dalam diri anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Bila sepanjang hari ini dengan bibir kita, dengan hati kita, dengan hidup kita, baik pikiran, mata, mulut, telinga, perbuatan tangan, hati kita, mencerminkan kemuliaan Allah tengah-tengah dunia
yang semakin menyesakkan ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berkata bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah menerima semuanya dengan iman kepada Kristus. Haleluya. Amin.